Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan ada sedikit bahasan di sifat salat Nabi secara global di pembahasan akhir, yaitu tasyahudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu masuk ke arkanus shalah, rukun-rukun salat. Taib, qala al-muallif hafizahullah taala wa kana idza qa'ada fi tasyahudi. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di dalam tasyahud, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di paha yang kanan. Wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Dan meletakkan tangan atau telapak tangan yang kiri di paha yang kiri. Jadi terkadang di paha, terkadang di lututnya. Wa kana yabsutu al-yusra. Dan telapak tangan yang kiri itu beliau dibentangkan begini, tidak digenggam, dibentangkan begini. Adapun yang kanan wa yaqbidhu al-yumna, yang kanan digenggam begini. Wa yushiru bisababati, berisyarat dengan telunjuknya begini. Atau boleh membuat lingkaran seperti ini digenggam terus membuat lingkaran jari tengah ke ibu jari seperti ini. Lalu wa yarmi, dan beliau mengarahkan bibasarihi, pandangannya ilaiha ke jari telunjuknya. Jadi kalau sedang duduk tahiyat, mata kita bukan ke tempat sujud lagi, tapi ke tangan, ke jari yang kita isyarat. Wa kana idza rafa usbu'ahu yuharrikuha yad'u biha. Dan beliau apabila mengangkat jari telunjuk berisyarat, beliau itu menggerakkannya yad'u biha. Yuharrikuha yad'u biha. Dan berdoa. Jadi ketika berdoa saja digerakkan. Allahumma tahiyat. Ya. Atau dengan digerakkan, digetarkan begini. Ya. Sebagian ulama berpendapat digerakkan itu ketika doa. Allah. Tapi ada juga yang terus digetarkan, yuharriku, tahrik, ini enggak diam, bergetar terus seperti ini. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, lahiya asyaddu 'ala syaitan minal hadid, dan dia itu lebih keras bagi syaitan daripada besi, yakni as-sababata, yakni maksudnya jari telunjuk. Ketika ditelunjukkan, diisyaratkan, dia bagi syaitan itu lebih berat, lebih keras daripada besi. Ya, karena kekuatan zikir. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra fi kulli rak'ataini at-tahiyyata, dan beliau membaca setiap 2 rakaat at-tahiyat. Berarti wajib setiap salat itu membaca tahiyat di setiap duduk 2 rakaat. Kecuali salat-salat yang dikecualikan. Namun hukum asal salat itu setiap 2 rakaat diperintah duduk dan membaca tahiyat. Nah, wa kana yusolli ala nafsi, dan beliau bersalawat atas dirinya fi tasyahudil awal wa ghairihi, di tasyahud awal dan selain, yakni di tasyahud awal atau selain di tasyahud awal, yakni di tasyahud akhir. Karena tasyahud cuma ada 2 saja. Ya. Wa syara'a dzalika li ummati, dan beliau mensyariatkan untuk umatnya untuk membaca salawat. Jadi salawat itu di tahiyat awal juga di tahiyat akhir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi da'yatin mutanawwi'atin, dan beliau berdoa dengan doa-doa yang mutanawwi'ah, doa-doa dengan doa yang beraneka ragam. Jadi tidak satu doa, dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Kemudian summa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yusallimu an yaminihi, lalu beliau ucap salam, ya, menoleh ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi kadzalik, demikian pula ke arah kiri ucap assalamualaikum warahmatullah. Wa kana ahyanan, dan terkadang beliau itu yazidu, menambah fit taslimatil ula, di salam yang pertama yang ke kanan itu dengan tambahan wa barakatuhu. Ya, jadi ahyanan terkadang menambah dengan lafaz wa barakatuhu. Taib. Nah, ini kajian ini kita akan perdalam lagi di rukun salat jemaah. Kita masuk sekarang bab arkanus salat, rukun-rukun salat. Ya. Rukun itu sesuatu yang ada di dalam ibadah yang kalau tidak ada ibadah itu tidak sah. Bedanya dengan syarat, kalau syarat itu adanya di luar ibadah. Ya. Namun antara rukun dan syarat itu adalah perkara yang harus ada, yang kalau tidak ada ibadah itu tidak sah. Nah, itu rukun dan syarat. Li salati faraid wa arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha. Kata penulis, salat itu memiliki kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun. Ya, tatarakkabu minha haqiqatuha, yang hakikat salat tersusun dari kewajiban dan rukun tersebut. Ya. Hatta idza takhallafa fardun minha, sehingga apabila terluput, ya, salah satu fardu darinya, maka la tatahaqqaqu wa la yu'taddu biha syar'an, maka tidak teranggap dan tidak sah. Ya. Maka tidak terwujud dan tidak dianggap sah salat itu menurut syariat. Ini rukun. Wa hadhil arkan, di antara rukun itu yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram karena takbir itu mengharamkan sesuatu yang awalnya halal. Ya. Dan takbir dalam salat para jemaah ada dua takbir saja. Yang pertama takbiratul ihram dan yang kedua takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Yang rukun itu takbiratul ihram, adapun takbiratul intiqal dia wajib, bukan rukun. Ya. Taib. Mana dalilnya? Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, miftahu salati, kunci salat, kata Nabi, kunci salat at-tuhuru, yaitu bersuci kuncinya. Wa tahrimuha at-takbiru, wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamnya adalah takbir, yakni takbiratul ihram. Maka ketika ibadah haji umrah pun ada disebut dengan ihram, sama fungsinya. Ihram itu yakni seseorang memasuki kepada perbuatan haji atau umrah yang kalau sudah dia berihram berarti haramlah yang sebelumnya boleh. Nanti ada tahallulnya lagi, penghalalnya. Wa tahliluha, dan penghalal salat adalah at-taslim, ucapan salam. Ya. Penghalal salat jemaah. Yani kalau kita sempurna selesai salatnya maka salam. Kalau jenengan membatalkan salat karena belum selesai atau tidak sempurna, belum sempurna salat, tak usah salam. Misalnya jenengan mau buang hajat sedang salat, mau membatalkan boleh, dan tidak perlu salam karena sholat jenengan belum selesai, maka keluar saja. Ya. Taib. Dalil yang kedua yaitu hadis yang diistilahkan dengan hadis al-musi fi salatih, hadis tentang orang yang jelek sholatnya. Nanti akan kita kaji, ada di sini hadisnya, di mana Nabi mengatakan kepada orang yang buruk sholatnya. Saat itu ada seorang sahabat sholatnya tidak tumanninah. Kemudian Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbir, kalau kamu sholat maka takbirlah. Nah, ini takbir apa ini? Takbiratul ihram. Taib. Jadi takbiratul ihram itu pertama dia rukun sholat jemaah ya. Maka hati-hati bagi yang masbuk. Orang yang masbuk, di antara kesalahannya dia ketika mendapati imam sedang apapun, misalnya betul dia mengikuti imam. Imam sedang ruku, dia ruku, imam sedang sujud, dia sujud, imam sedang duduk tahiyat, dia duduk tahiyat.
Tapi jangan lupa pembuka salatnya harus dia takbiratul ihram dulu. Jangan langsung mengikuti keadaan imam. Dia takbiratul ihram kemudian dia mengikuti keadaan imam. Karena dia pembuka salat para jemaah. Sebagian kaum muslimin dia tidak takbiratul ihram tapi langsung mengikuti imam, posisi imam. Kalau imam duduk dia langsung duduk. Nah, ini keliru. Ya. Maka tidak sah salat bagi yang tidak takbiratul ihram. Makanya mendahului imam, ya, kalau mendahulinya itu mendahulinya dalam hal takbiratul ihram berarti tidak sah. Karena dia berarti sudah sholat duluan. Yani tidak dianggap sah dia sholat berjamaah. Mendahului imam, kalau yang didahulunya apa? Takbiratul ihram. Ya, jadi seolah dia sholat sendiri gitu jemaah. Jadi harus imam takbiratul ihram baru kita takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram itu berdasarkan sabda Nabi, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Maka harus ucapan Allahu Akbar. Walaupun maknanya sama dengan Allahul Azim atau Allahul A'zam, tidak sah. Karena zikir salat itu tauqifiyah. Makanya kita tidak berani baca Sayyidina dalam sholat. Karena tidak ada dalilnya. Kalau memang boleh-boleh saja, ya berarti takbir pun ganti saja dengan Allahul A'zam, jangan disalahkan. Karena maknanya kan sama. Akbar dengan A'zam itu sama saja. Allah Maha Besar, Allah Maha yang paling besar. Tapi dasarnya karena ibadah dalam sholat, zikir dalam sholat adalah tauqifiyah, paten, maka tidak boleh diganti. Ya, dengan Allahul A'zam misalnya. Nah, jadi takbiratul ihram ya. Dan takbiratul ihram adanya hanya di rakaat pertama. Ya. Jadi rakaat pertama itu terbedakan dengan rakaat-rakaat berikutnya adalah 1 dengan takbiratul ihram, 2 dengan istiftah, 3 dengan ta'awud, 4 dengan apa? Lebih panjang bacaannya dibandingkan dengan rakaat-rakaat berikutnya. Ini kekhususan rakaat pertama. Apa yang pertama kekhususannya? Ada takbiratul ihram. Yang kedua adanya istiftah. Yang ketiga adanya ta'awud. Yang keempat bacaannya lebih panjang dibandingkan dengan rakaat-rakaat berikut. Taib. Tsani yang kedua al-qiyam. Di antara rukun salat adalah al-qiyam fil fardhi. Al-qiyam yakni berdiri. Jadi berdiri itu rukun salat. Tidak sah salat orang yang mampu berdiri dan di dalam salat fardu. Jadi harus kita batasi. Berdiri itu rukun salat, pertama bagi yang mampu, kedua di dalam salat fardu. Makanya mu'alif di sini mengatakan al-qiyamu fil fardi. Kenapa disebut fil fardi dalam salat fardu? Karena dalam salat sunnah boleh. Dalam salat sunnah boleh walaupun mampu berdiri boleh, tidak berdiri boleh sambil duduk. Namun salatnya pahalanya dapat separuh cuma. Ya. Dapat separuh pahala. Mana dalilnya? Kita lihat dulu dalil dan nanti kita rincikan hukumnya. Qala Allah taib fil fardhi lil qadir alaihi. Jadi qaidnya pembatasnya 2. Berdiri itu rukun salat jika terpenuhi di dalam 2 batasan. 1 dalam salat fardu, yang kedua bagi yang mampu. Berarti di salat sunnah walaupun mampu boleh duduk. Berarti walaupun sholat wajib tapi tidak mampu boleh duduk walaupun sholat wajib karena tidak mampu. Ya, mana dalilnya? Allah Taala berfirman di surah Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu perintah di sini, dan berdirilah, yakni salat menghadap Allah dengan khusyuk. Ya. Dan juga dalilnya adalah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman, senantiasa beliau salat berdiri. Wa amara bidzalik, dan Nabi perintahkan, ya, perintahkan kepada sahabat Imran
Imran bin Husain. Imran bin Husain. Nabi perintahkan kepada Imran bin Husain dalam sabdanya, kata Nabi apa? Kata Nabi, sholli qa'iman. Sholli qa'iman, salatlah engkau sambil berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak mampu, fa qa'idan, maka boleh sambil duduk. Fa illam tastati fa 'ala janbin, kalau tidak mampu juga maka boleh sambil berbaring. Ya, ini perintah dan menunjukkan kepada wajib, bahkan termasuk rukun di antara rukun salat. Baik, kita rinci sekarang jemaah, rincikan. Jadi salat wajib berdiri dan dia rukun salat apabila dia salatnya salat fardu. Ya. Adapun salat sunnah boleh sambil duduk, namun pahalanya para jemaah separuh daripada orang yang salatnya sambil berdiri. Ya. Bahkan Nabi pernah salat sambil duduk, namun dalam keadaan sakit. Ya. Atau Nabi ketika tidak sakit pun, karena panjang bacaan juga beliau salat sambil duduk. Nah, dan juga boleh salat sunnah di atas kendaraan, ya, sambil duduk tidak turun. Buktinya di dalam safar Nabi salat kemana arah kendaraan. Tapi itu salat sunnah. Kalau salat wajib tetap wajib turun. Kalau salat wajib. Nah, ini sepakat para ulama. Di antaranya Imam Nawawi mengatakan, ya, kata Imam Nawawi, ajmatil ummah ala anna man ajaza anil qiyam, sepakat para ulama, sepakat umat Islam, bahwa siapa yang tidak mampu berdiri fil faridah, pada solat fardu, solat wajib, shallaha qa'idan, boleh solat sambil duduk, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang solatnya, ini solatnya sah. Nah, wala yankusu sawabuhu, dan tidak berkurang juga pahalanya jemaah, karena dia ada udzur. Yang berkurang pahala itu sholat sambil duduk kalau dalam sholat sunnah yang dianya mampu untuk berdiri. Ya, kenapa tidak berkurang? Karena udzur. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi, idza marida al-abdu aw safar, apabila hamba sakit atau safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, maka dicatat sempurna pahalanya oleh Allah seperti sehat, seperti dia mukim. Jadi orang yang sholatnya sambil duduk karena sakit, maka tetap pahalanya sempurna, berdiri tetap dianggap berdiri oleh Allah. Ya. Nah, adapun kalau yang mampu berdiri sholat sambil duduk di dalam sholat sunnah, baru itu nisfu ajril qaim, barulah dia separuh pahalanya orang yang sholat sambil berdiri. Ya. Baik. Lalu kalau sholat sambil duduk, para jemaah, bagaimana cara duduknya? Kalau sholat sambil duduk, maka berdasarkan lafadznya di dalam hadis, lafadznya hadis hanya nyebut duduk. Berarti kesimpulannya boleh duduk dalam bentuk apapun, mau iftirash, mau bentuk duduk tawaruk, mau bersila, ya. Bahkan justru ada isyarat dalam hadis yang menunjukkan bersila itu lebih afdal. Ya. Bersila lebih afdal. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia sunnah. Nah, namun kalaupun mau iftirash seperti tahiyat awal juga silahkan. Hanya saja bersila itu ada dalil sebenarnya. Ya. Bersila itu ada dalil dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi
sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Mutarabbi'an yakni bersila duduknya beliau. Nah, dan juga di antara hikmahnya para jemaah, karena salat itu butuh bacaan yang panjang ya bagi orang yang salat sambil duduk, maka kalau bersila itu lebih cenderung yakni lebih tumakninah dan lebih al-irtiyah namanya, lebih tenang, lebih santai, lebih enak, lebih nyaman. Ya, karena kalau iftirash itu, makanya kenapa kalau makan disunnahkannya duduk iftirash, supaya kalau makan jangan terkesan santai duduknya. Kalau makan itu jangan terkesan santai, jadi sehingga terkesan yakni orang yang gila terhadap dunia, terhadap makanan. Ya. Tapi disunnahkan duduknya seperti duduk yakni iftirash kalau dalam makan. Adapun salat maka bersila lebih afdal. Ya. Karena berdiri itu kan lebih butuh kepada bacaan ya, untuk memanjangkan bacaan. Beda hanya sekedar membaca Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni atau sekedar membaca tahiyat. Jadi kalau jenengan salatnya sambil duduk karena sakit misalnya, atau kalaupun tidak sakit tapi dalam sholat sunnah, maka tetap ya bebas awalnya, namun yang sunnah yang afdal duduk bersila. Taib. Di dalam hadis dikatakan, dalam hadis Muslim, salatul rajul qa'idan nisfu as-salah. Salatnya seseorang kalau sambil duduk, maka dia dapat separuh pahala salat, separuh. Ya. Tentu dalam salat apa tadi? Salat sunnah. Salatul rajul qa'idan ala nisfi salah. Nah. Jadi maksudnya kata Imam Nawawi, anna salatal qa'id fiha nisfu sawabil qa'im. Salatnya orang yang duduk itu separuh pahalanya, maksudnya bukan separuh hukumnya, dalam hal pahala dari separuh orang yang salat sambil berdiri. Naam. Dan hadis yang dimaksud salat sunnah di bawah. Kata Imam Nawawi juga demikian. Wa hadzal haditsu mahmulun ala salati an-nafli qa'idan ma'al qudrah. Jadi salat yang dimaksud salat separuh salat ya. Maksudnya salat sunnah yang dilakukan sambil duduk ma'al qudrah 'alal qiyam, padahal mampu untuk berdiri. Ya, enak ini dimudahkan. Memang demikian syariat para jemaah. Supaya kaum muslimin itu tetap semangat ibadah-ibadah tambahan, sehingga ibadah-ibadah sunnah lebih longgar. Contoh ibadah sunnah itu boleh sambil duduk. Yang kedua, ibadah sunnah boleh enggak menghadap kiblat, dengan syarat kalau safar, dengan syarat kalau di atas kendaraan. Ingat syaratnya, jangan sampai nanti dipotong ceramah saya nih. Salat sunnah boleh tidak menghadap kiblat. Ini masih koma ini. Salat sunnah boleh tidak menghadap kiblat jika satu di atas kendaraan, dua dalam keadaan safar. Berarti salat sunnah di atas kendaraan dan tidak safar wajib menghadap kiblat. Atau yang kedua, salat sunnah tidak di atas kendaraan, yakni safar namun tidak di atas kendaraan, musafir, salat sunnah namun tidak di atas kendaraan, boleh tidak menghadap kiblat? Tidak boleh, harus menghadap kiblat. Jadi syaratnya salat sunnah boleh tidak menghadap, jadi menghadap kiblat itu gugur. Satu, jika salat sunnah. Yang kedua, jika dilakukan di atas kendaraan. Berarti kalau salat wajib harus turun dari kendaraan dan harus menghadap kiblat, kecuali kalau tidak mampu. Kalau salat sunnah masih mampu, tidak apa-apa. Tapi salat wajib tetap berlaku syarat kecuali kalau tidak mampu. Contoh tidak mampu apa jemaah? Seperti mungkin di pesawat atau di kendaraan umum ya, yang kita juga kesulitan menghadap kiblat, juga kita kesulitan untuk berdiri,
Maka dengan terpaksa berarti sholat sambil duduk dan tidak menghadap kiblat. Karena terpaksa. Tapi sholat sunnah boleh. Jadi sholat sunnah itu walaupun misalnya kita mobil pribadi, kendaraan sendiri, kita punya sopir, sopirnya nyetir, kitanya di sebelahnya sholat. Sholat sunnah, tahajud, sholat witir, ya. Dan memang musafir hanya ditekankan sholat witir saja jemaah. Adapun rawatibnya gugur, ya. Yani yang sunnah itu musafir meninggalkan yang sholat rawatib qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh tentunya. Jelas ya? Nah ini untuk apa dimudahkan urusan-urusan dalam sholat-sholat sunnah, ibadah sunnah, agar kaum muslimin tetap bersemangat untuk menyempurnakan ibadah. Ya. Taib. Berikutnya yang ketiga, rukun yang ketiga, qiraatul Fatihah fi kulli rakaatin. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dasarnya hadis an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Makna penafian di dalam syariat la salata di sini ada 3 makna, atau salah satu dari 3 makna. Penafian yang pertama, yakni penafian maknanya nafyun lil wujud, menafikan keberadaan. Turun dari an-nafyu lil wujud, nafyun li as-sihhah. Turun derajat kedua, penafian maksudnya menafikan keabsahan, yakni tidak sah. Dan makna yang ketiga, an-nafyu lil kamal, penafian kesempurnaan, yakni tidak sempurna. Jadi antum timbang dengan 3 yakni qaid ini. Ya, kalau dalam ayat, dalam Quran, dalam hadis ada kata-kata tidak beriman, tidak ada salat, tidak ada ini itu, maka penafian ini timbang yang mana yang dimaksud. Contoh, tidak beriman, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak iman salah seorang kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini tidak ada iman nih. Tidak ada iman, tidak sah iman, atau tidak sempurna iman. Yang mana jemaah? Tidak sempurna pasti, karena tidak mungkin dikafirkan. Apa hukumnya kafir? Yani kalau tidak ada iman atau tidak sah iman, mati mananya kafir. Sementara tidak ada hukum kafir dalam masalah ini. Namun dia tidak sempurna iman. Nah, kalau dalam surah Al-Fatihah, la salata, ini nafyun lil wujud, atau nafyun lil sihah, atau an-nafyu li al-kamal. Yang mana ini? Nafyun lil wujud tidak mungkin, li sihah atau lil kamal, tidak sempurna salat bagi yang tidak baca Fatihah. La, keliru, yang benar tidak sah. Makanya dimasukkan oleh para ulama ke dalam rukun salat. Jadi la salata di situ tidak apa jemaah? Tidak sah. Contoh, membaca bismillah ketika berwudu, dalam hadis tidak ada wudu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a lahu liman lam yadhkur ismallahu alaihi. Tidak ada salat bagi yang tidak wudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak baca bismillah. Kira-kira ini penafian yang mana ini? Sebagian ulama ikhwan, termasuk dalam kitab kita ini, dalam kitab Al-Wajiz, karena penafiannya digandengkan dengan penafian salat bagi yang tidak bersuci, penafian salat ketika tidak bersuci, ini penafian yang mana ini? Tidak sah. Maka tidak ada wudu pun, penafian wudu yang tidak baca bismillah pun ikut kepada penafian pertama, berarti tidak sah juga wudunya. Ya, khilaf memang. Namun yang kuat pendapat, tidak harus sama penafian. Bisa jadi penafian pertama memang penafian untuk keabsahan, tidak sah,
namun yang keduanya hanya penafian lil kamal. Tidak sempurna wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Ya. Nah, jadi penafian itu bisa bermakna tidak ada, bisa tidak sah, dan bisa tidak sempurna. Nah, wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, ya, al-musi'a salatahu, yang jelek salatnya, bil qiraati, untuk membaca ayat. Yang dimaksud di sini ya yang paling pokoknya baca Al-Fatihah tentunya. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda di akhirnya hadis kepada orang yang jelek salatnya, kata Nabi, tsumma al dzalika fi salatika kulliha. Ya. Lalu lakukan semua itu di seluruh salat-salatmu, kata Nabi. Taib. Membaca Al-Fatihah ini para jamaah sekalian perlu kita rincikan hukumnya, ya. Membaca Al-Fatihah, orang yang salat tidak lepas dari salah satu dari tiga keadaan. Yang pertama, dia salat sebagai imam. Yang kedua, dia salat sebagai makmum. Dan yang ketiga, dia salat sebagai salat al-munfarid, salat sendiri. Nah, maka membaca Al-Fatihah ini, perhatikan, sepakat para ulama tentang rukun di dalam atau bagi imam dan bagi munfarid. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Yani tidak sah imam bagi yang tidak baca Al-Fatihah, dan tidak sah orang yang sholat munfarid yang tidak baca Al-Fatihah. Hanya saja khilafnya para ulama tentang hukum makmum. Ini makmum ini. Kalau berjamaah, makmum itu apakah baca atau tidak Al-Fatihah. Jelas ya? Nah, jadi sepakat tentang wajibnya bagi imam dan munfarid, namun untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum, maka ulama terbagi kepada tiga pendapat. Berapa? Tiga pendapat. Al-qaulul awal bagi makmum, pendapat yang pertama, wajib membaca Al-Fatihah. Wajib membaca Al-Fatihah. Mau imam, mau makmum, mau munfarid, enggak peduli. Ya, ini mazhabnya Syafi'i. Dan banyak para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari dan yang lain juga berpendapat dengan pendapat ini. Ya, hadisnya tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadisnya itu semua hadisnya satu saja, cuman masalahnya itu memahaminya dan menempatkannya, istidlalnya itu yang berbeda-beda para ulama. Adapun dalilnya kadang semua sama. Ya. Dalam hadis yang lain, la tujzi'u, tidak cukup, yakni tidak sah, salatun, satu salat yang la yuqra fiha bi ummil Quran, yang tidak dibacakan dalam salat itu ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Ya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran, siapa yang salat dengan satu salat yang tidak dibacakan ummul Quran, fahiya khidaj, maka salatnya kurang. Disebut tiga kali, fahiya khidaj ghairu tamam, dia kurang dan tidak sempurna. Ya. Taib. Maka berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan atas wajib atau atas kewajiban, maka semua salat, mau munfarid, mau imam, mau makmum, sama. Nah, lalu pendapat yang kedua, tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum. Ini mazhab Abu Hanifah. Ya. Termasuk di antara juga ini mazhabnya di antara mazhab Ahmad bin Hanbal. Dan yang menarik, para masyayikh kita yang bermadzhab Hambali dalam poin ini dia mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lain-lain. Apa dasarnya mazhab Hanafi mengatakan kalau berjamaah makmum itu enggak wajib baca? Ya. Pertama, surah Al-Qur'an, surah Al-A'raf jemaah 204. Apa ini azan tadi? Hah? Baik, fadhal.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua, tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum mutlak, ya. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Termasuk diantaranya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan mereka adalah karena katanya kalau berjamaah bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Ya. Ada hadis namun dhaif. Ada hadisnya memang. Man kana lahu al-imam fa qira'atul imam lahul qira'ah. Ya. Dalilnya siapa yang memiliki imam fa qira'atul imam lahu qira'ah, maka bacaan imam merupakan bacaan makmum. Namun hadis ini dhaif. Namun dari ayat Quran tadi, surah apa tadi? Surah Al-A'raf 204. Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dasarnya fastami'u lahu. Apabila Quran dibacakan maka dengarkanlah, simaklah dan diam. Jadi enggak boleh baca. La'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Cuman masalahnya pendapat kedua ini dia umum, mau dengar mau tidak bacaannya imam, padahal ayat konteksnya adalah apabila dibacakan Al-Qur'an. Konteksnya berarti kalau kedengaran. Ya. Makanya pendapat yang ketiga insyaallah, ya. Ini pendapat yang kuat antara pendapat ketiga dengan yang pertama tadi. Cuman pendapat pertama ditanya kalau kalau makmum wajib baca, kapan bacanya makmum? Makanya kata mereka, saktah diamna imam itu dalam solat itu ada 3 katanya. Pertama ketika istiftah, yang kedua ketika selesai membaca Al-Fatihah. Imam itu katanya harus diam sejenak, memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah, dan ketiga setelah membaca surat sebelum ruku agar menarik napas saja. Namun yang benar saktah diamnya imam dalam salat itu adalah 2 saja. Pertama ketika iftitah, yang kedua ketika setelah baca surah. Adapun setelah Al-Fatihah tidak ada dasarnya. Makanya yang kuat di antara pendapat adalah pendapat yang pertama tadi dengan pendapat yang ketiga ini. Syekh Fauzan hafizahullah taala merujukan pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini merinci jemaah. Yani kalau salat jahriyah, ini memang lebih bukan masuk akal, artinya lebih bijak. Kalau salatnya jahriyah maka diam. Ayat itu dasarnya. Tapi kalau salatnya sirriyah maka baca, karena tidak sah orang yang tidak membaca, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti jam'an bainal adillah, menggabungkan antara 2 dalil. Antara dalil tidak sahnya baca Al-Fatihah maka ketika salat sirriyah, dan perintah Allah untuk diam mendengarkan menyimak bacaan Quran kalau salatnya jahriyah. Lagi pula jemaah, kalau pendapat pertama diterapkan sekarang ketika imam membaca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah imam baca apa? Surat. Lalu ketika imam baca surat, ya, lalu makmum sibuk baca apa? Al-Fatihah, berarti enggak mendengarkan bacaan imam. Sementara bacaan imam harus disimak. Makanya wallahu taala alam, kalaupun pendapat itu kuat adalah antara pendapat 1 dan 3. Ya. yakni pendapat ketiga yang diperinci, dan yang berpegang dengan pendapat yang ketiga itu diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, mazhabnya Imam Malik juga, ya, dikuatkan oleh Syekhul Islam dan juga ulama-ulama lainnya, dan pendalilannya adalah penggabungan dari 2 dalil. Dan biasanya kalau pendapat yang diperinci seperti ini dia lebih kuat, ya, penggabungan 2 pendalilan. Jadi kesimpulannya apa jemaah? Kalau antara imam dan salat yang sendiri enggak ada khilaf ulama, semua wajib baca, tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Namun yang terjadi khilaf apabila makmum membaca Al-Fatihah.
Maka pendapat pertama tidak perlu, perlu wajib baca, pendapat kedua tidak wajib, pendapat ketiga merinci. Merinci, tergantung salatnya jari atau sirriyah. Baik. Berikutnya yang keberapa? Keempat dan kelima, rukun salat. Ar-ruku'u wa tuma'ninatu fihi. Nah, yaitu ruku' dan tuma'ninah. Jadi ruku' nomor 4, tuma'ninah nomor 5. Ya. Baik, para jamaah sekalian, dalam hadis ya, yang menjadi pelajaran bagi kita, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, innar rajul la yusalli. Ini pentingnya tentang masalah menyempurnakan ruku' dan tumanina dalam ruku'. Innar rajul la yusalli sittina sana. Sungguh kata Nabi, ada orang yang sholat selama 60 tahun. Bukan 60 hari. 60 tahun dia sholat, la yaqbalullahu salatan. La yaqbalullahu lahu salatan. Allah tidak menerima satu sholat pun diri. 60 tahun. Kenapa sebabnya? Kata Nabi, la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Kata Nabi, bisa jadi, kenapa nggak diterima sholatnya? Bisa jadi dia tidak sempurna ruku, mungkin sempurna sujud, atau sebaliknya, mungkin sujudnya sempurna namun rukunya tidak sempurna. Makanya penting ya tentang bagaimana ruku, dan banyak orang yang lalai di dalam masalah rukun-rukun sholat ini. Dan itu ruku, sujud, rukun. Ya. Disebutkan dalam hadis, la tujzi'u sholatun, tidak sah sebuah sholat. Ya. Dalam lafaz sholat salah seorang kalian tidak sah, man lam yukim sulbahu fi ruku'i was sujud, yang tidak meluruskan punggungnya di dalam ruku dan sujud, tidak sah salatnya. Nabi itu kalau sujud, kalau ruku, termasuk sujud lurus. Kalau sujud kan begini punggung, jangan sampai punggung begini, ya, atau terlalu ke atas. Jadi ruku juga begini, jangan sampai ke atas kepalanya, jangan sampai kepala menunduk. Ya. Dalam sujud, cara sujudnya juga ini penting. Ya. Sebagaimana sudah kita bahas cara sujud. Was umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Aku diperintah, kata Nabi Allah, untuk sujud di atas 7 anggota, alal jabha wa asyara biyadi ala anfihi, yaitu dahi, dan Nabi isyarat ke arah hidungnya oleh tangannya Nabi. Sampai-sampai disebutkan la salata, tidak sah salat liman lam yusibu anfahu. Ya. Tidak sah salat bagi yang tidak meletakkan, ya, lam yusibu anfuhu minal ard, yang hidungnya tidak menyentuh bumi, ma yusibu jabinuhu, sebagaimana dahi itu menyentuhnya. Jadi kalau sujud antara dahi dengan hidung ini sama. Kalau dahi nyentuh hidung enggak, berarti tidak sah. Atau hidungnya nyentuh dahinya tidak. Kayak apa hidungnya saja. Ya. Perhatikan hadisnya. La salata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibu jabinuhu. Ya. Tidak sah salat bagi yang tidak menyentuhkan hidungnya ke bumi sebagaimana menyentuhkan dahinya ke bumi. Taib. Jadi rukuk sujud ini penting. Taib. Fihi, di dalam salat, ya, rukuk wa tuma'ninatu fihi, rukuk dan tumanina di dalam salat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dasarnya. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, rukulah dan sujudlah. Berarti rukuk, sujud ini perintah. Ya. Kemudian Rasul bersabda kepada orang yang buruk salatnya. Jadi hadis tentang orang yang jelek salatnya ini sebagai dasar tentang pembahasan rukun-rukun salat. Kata Nabi apa? Summarka hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukulah kamu sehingga kamu benar-benar tumanina dalam ruku. Apa makna tumanina para jemaah? Tumanina itu maknanya
as-sukunu biqadri dzikril wajib. Diam selama zikir yang wajib. Itu tumanina. Jadi tumanina itu dia harus lama. Salat itu bisa saja cepat. Tapi tetap tumanina, yakni diam seorang muslim selama berapa? Selama zikir yang wajib. Kalau sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu itu adalah zikir saat i'tidal, maka kalau belum selesai zikir jangan gerak dulu. Selesaikan Rabbana walakal hamdu. Baru kemudian Allahu akbar. Kalau zikir sujud itu subhana rabbiyal a'la, belum selesai subhana rabbiyal a'la, jangan dulu berdiri, jangan dulu mengangkat kepala sehingga betul-betul selesai. Itu makna tumanina. Ya, karena kalau salat itu boleh dipercepat. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada sahabat Sulaik Al-Ghatfani yang terlambat salat Jumat, Nabi sedang khutbah, dia datang belum salat tahiyatul masjid. Kata Nabi, as-salat raka'atain ya Sulaik, apa kamu sudah salat apa belum? Kata Sulaik, la ya Rasulullah, belum ya Rasul. Kata Nabi, kum, bangunlah, ya, fa tusalli raka'ataini falyatajawwad. Bangunlah, salatlah 2 rakaat dan percepat, kata Nabi. Percepat. Maka disunnahkan kalau salat tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah, disunnahkan yang ringkas, seringkas-ringkasnya. Jangan malah baca surat Wasyamsi wa duhaha atau surat yang panjang lagi. Ya. Atau surat Waqiah. Imam selesai khutbah dia masih salat tahiyatul masjid. Persingkat karena kita diwajibkan mendengarkan khutbah. Ya. Taib. Mana dasarnya tadi dari hadis? Summarka hatta tatma'inna raki'an, rukulah kamu sehingga kamu benar-benar tumanina dalam ruku. Taib. Yang ke-6 dan yang ke-7 adalah al-i'tidal. I'tidal ba'da ruku' wa tuma'ninatu fihi. I'tidal ba'da ruku' dan tuma'ninah di dalamnya. Ya. I'tidal itu jemaah sudah kita bahas di majelis kita ini. Tangan itu kemana? Berdiri di dalam sholat itu sebenarnya 2 tempat. Satu qabla ruku', yang kedua ba'da ruku'. Wallahu alam, kalau sebelum ruku', ya, maka para ulama, mayoritas ulama mengatakan sidekap, ya, di dada. Tapi setelah ruku', maka agak tajam perselisihan para ulama antara sedekap seperti awal sebelum ruku' atau menjulur ke bawah. Maka wallahu alam yang segi perselisihannya adalah, perhatikan jemaah, segi perselisihan dari mana? Karena tidak ada dalil yang tegas bagaimana tangan saat i'tidal. Tidak ada dalil yang tegasnya, enggak ada. Jelas ya? Jadi semuanya juga ijtihad. Yang mengatakan menjulur ke bawah juga enggak ada dasarnya. Adapun yang mengatakan sedekap juga kalau dalil khusus tidak ada, namun menggunakan dalil apa? Dalil umum, yakni setiap berdiri, sementara itu kan juga berdiri. Makanya ini semuanya ijtihad. Oleh karena itu jemaah silahkan, ya, masalah ini longgar, luas masalah ini. Mau sedekap atau mau menjulur ke bawah saat i'tidal. Yang penting tetap tumanina. Nah, mana dalilnya? Dalilnya adalah dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimur rajul fiha sulbahu. Tidak cukup, yakni tidak sah salat seseorang yang tidak meluruskan di dalam salat itu sulbahu, punggungnya, fir ruku'i was sujud, di dalam ruku' dan sujud. Ya. Wa qala Nabi SAW lil musi', dan Nabi bersabda kepada orang yang buruk salatnya, kata Nabi, sumarfa, dan angkatlah kepalamu dari ruku hatta ta'tadila qa'iman, sehingga kamu benar-benar tegak. Jadi hadis tentang lurusnya punggung itu kalau i'tidal berarti berdiri. Berdiri berarti harus tegak, jangan membungkuk ke depan, doyong ke depan, tapi tegak. Ya. Dan para sahabat, para jemaah, cara mengikuti imam, mereka tidak sujud menggerakkan dari i'tidal sujud sehingga Nabi betul-betul meletakkan dahinya di bawah. Jadi mereka itu para sahabat demikian cara ikuti pada imam.
Mereka ketika i'tidal masih tetap posisi berdiri, sehingga betul-betul Nabi meletakkan dahinya di bawah, barulah sahabat sujud. Nah, jadi bahkan Anas bin Malik, para jemaah, Anas bin Malik ketika mempraktekkan sholatnya Nabi saat i'tidal, perhatikan, Anas bin Malik saat i'tidal dan Anas mempraktekkan sholatnya Nabi. Kata Anas, demikian aku lihat Rasul sholat. Dan Anas saat i'tidal itu, para jemaah, lama sampai-sampai orang menyangka jangan-jangan Anas ini lupa kalau dia sedang i'tidal. Namun tidak lupa, memang demikian. Nah, jadi kita kadang-kadang i'tidal itu dijadikan momen yang tidak tumakninah kadang-kadang. Padahal itu momen untuk kita tetap diperintah tumakninah. Jadi tenang. Makanya jenengan kadang-kadang coba jangan Rabbana lakal hamdu saja, tapi ada tambahan yang enggak panjang sedikit. Rabbana lakal hamdu, ada lagi tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada lagi tambahan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil ard mil ma syi'ta min syai'in ba'd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadi minkal jaddu. Coba yang enggak panjang. Karena banyak kaum muslimin yang tersalah gitu di dalam masalah tumaninah dalam i'tidal. Posisi i'tidal dianggap yakni perpindahan yang di situ ada zikir, di situ ada doa, ya. Jadi jangan hanya dijadikan sebagai perpindahan saja. I'tidal itu ada zikir, ada doanya yang lama, ya. Yang lama. Baik. Sekira cukup, insyaallah kita lanjut nanti tentang sujud, jemaah. Tata cara sujud yang benar. Ya. Sudah kita bahas juga ya, sujud harus diangkat sikut. Nah, idza sajadta farfa mirfaqaik, kalau sujud angkat dua sikutmu, kata Nabi. Baik. Ada pertanyaan, apakah ketika orang yang mampu sholat sambil berdiri tapi dia tidak mampu sholat duduk di antara dua sujud? Jadi mampu sholat berdiri, namun dia tidak mampu itu duduk di antara dua sujud, atau tidak mampu tasyahud. Apakah boleh sholat sambil duduk sehingga, atau di atas kursi, atau dia berdiri tapi duduknya di kursi? Nah ini jemaah, hal seperti ini bebas jemaah ya, tergantung sesuai kemampuan kita. Rasul SAW itu pernah sholat mempraktekkan cara duduk itu begini. Beliau duduk itu kalau baca Quran saja, tapi ketika ruku beliau berdiri untuk ruku. Ketika sujud duduk antara dua sujud tahiyat, ya, beliau yakni duduk. Maksudnya berdiri lalu beliau ruku sujud. Ketika mau berdiri beliau tidak berdiri. Ketika mau selesai rakaat berikut tidak berdiri tapi duduk membaca Al-Quran. Jadi berarti separuh berdiri separuh duduk, kalau begitu kan ya? Tidak total duduk, tidak. yakni ketika ruku dan sujudnya dia berdiri dulu, namun duduk hanya ketika baca Quran saja, itu boleh. Atau seorang muslim sholat hanya bisa dalam kursi atau bisa berdiri, giliran duduk di kursi dibolehkan. Jadi hal tersebut apalagi ada udzur boleh, bebas. Cuman tadi caranya harus paham. Pertama, tidak boleh seorang muslim kalau sholat sambil duduk, perhatikan, tidak boleh dia sujud kepada selain bumi. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada bumi saja. Jelas? Jadi tidak boleh sujud pakai benda. Misalnya sujud kepada bantal, atau sujud kepada di sini mungkin di kursi dipakai apa? Pakai semacam papan untuk dia sujud, nggak boleh. Sujud itu hanya di tanah. Kalau tidak mampu sujud maka dengan isyarat ruku dan sujud dibuat lebih pendek daripada ruku. Jelas jemaah ya? Kalau jangan mampu sujud, sujud. Kalau tidak mampu sujud maka cukup isyarat. Isyarat yakni ruku menunduk, nanti sujud lebih pendek lagi dari ruku. Jadi tidak boleh sujud pakai bantal atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian, kalau sholat di atas kursi, maka berarti maknanya sholat dianggap sholat duduk, ya. Karena sholat itu tidak boleh bertekan, itu tidak boleh. Kalau yang mampu dalam sholat wajib, apalagi duduk, kecuali maka orang yang sholat di atas kursi dianggap sholat duduk. Jadi dianggap sholat duduk di tanah, di lantai, di bumi.
Jangan mentang-mentang, oh saya kan di kursi Ustaz, masih dianggap berdiri kali. Enggak, duduk dianggapnya. Ya, karena duduk di atas kursi. Nah, wallahu taala alam, cukup ini dulu yang kita bisa sampaikan, dan alhamdulillah ya, kita kajian sudah mulai dibuka kembali, dan tetap mungkin para jamaah tetap waspada, tetap menjaga prokes, dan semoga Allah senantiasa ya menjaga kita, dan semoga segera Allah mengangkat wabah ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.